Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas E, kelas eksklusif. Terima kasih untuk hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Hari Jumat. Hari ini Jumat apa ya? Jumat Kliwon ya. Jumat yang sangat indah. Hari yang indah di antara hari yang paling indah yang lainnya. Oke, hari ini kamu tadi sudah melakukan pembiasaan hari Jumat. Sudah melakukan apa tadi? Senam. Sudah merasa segar, sehat? Sudah tambah sehat. Tadi pagi sarapan pagi ya? Ya, ingat kita sedang menggalakkan untuk kegiatan kebiasaan anak Indonesia hebat yang ada berapa jumlahnya? 7. Salah satunya kalian kalau pagi melakukan olahraga, sarapan pagi dan bangun cepat. Ada yang tadi pagi bangunnya agak kesiangan sehingga tidak melakukan ibadah sholat subuh? Ada? Tidak ya? Oke, terima kasih. Untuk hari ini Bu Tari akan melaksanakan layanan memperkenalkan 7 jurus hebat BK, yang mana hari ini saya akan memperkenalkan jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Apa itu potensi? Ada yang bisa menjawab? Potensi kemampuan atau keunggulan dari kalian yang kalian punyai. Tentu kalian punya, karena kita diciptakan oleh Allah itu pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan. Nah, mungkin dari kalian itu banyak yang masih bingung, apa sih potensi saya? Saya punya kelebihan apa sih? Nah, ini Bu Tari akan membantu kalian untuk menemukan, mengenali potensi yang ada pada diri kalian. Oke? Untuk mengawali hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu bisa memimpin berdoa? Silakan Mas Dimas dipimpin berdoa. Siap berdoa. Baik. Berdoa selesai. Hari ini berangkat semuanya? 9 ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir, Mbak? Hiliani, kenapa? Masih sakit. Doakan agar temanmu cepat sehat dan bisa kembali ke rutinitas, bisa kembali ke kita belajar bersama-sama. Untuk yang kedua, kita akan memulai hari ini, aktivitas hari ini supaya lancar. Tadi sudah berdoa. Nah, untuk menambah semangat, meskipun saya yakin kalian sudah semangat karena habis berolahraga senam ya. Kita akan melakukan tepuk semangat. Sudah kenal tepuk semangat? Nah, dengan semangat kita akan melakukan kegiatan tepuk semangat tersebut. Oke, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Kayaknya masih ada yang belum semangat. Kita ulangi sekali lagi ya, Nak ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini Bu Tari kemarin sudah minta tolong ke kalian untuk semuanya membawa gawai. Sudah bawa gawainya? Ya, kita ambil semuanya. Kamu ambil, disiapkan untuk gawainya. Sudah disiapkan? Ya, kita akan mengenali potensi diri kamu melalui aktivitas dengan mengetik atau mencari tipe gaya belajar yang sesuai dengan diri Anda masing-masing. Bagaimana sih bicaranya? Ada yang sudah tahu mungkin? Gaya belajarnya yang sesuai dengan diri Anda? Nah, supaya tidak bingung, kamu cari di laman akupintar.id. Silakan dibuka akupintar.id-nya. Sudah ketemu? Akupintar.id.
Sudah ketemu ya? Ada yang masih bingung? Di akupintar.id tersebut nanti kamu klik tipe gaya belajar. Sudah? Oke. Di situ ada macam-macam tes bakat dan minat tipe, pilihlah tipe gaya belajar. Kemudian kamu klik. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, sudah ketemu? Sudah. Silakan kamu isikan terlebih dahulu sesuai dengan diri kamu masing-masing. Saya beri waktu untuk mengisi di akupintar.id tersebut sehingga nanti ketemu tipe belajar yang sesuai dengan diri Anda. Sudah? Sudah ketemu, Mas? Kira-kira butuh waktu berapa? Kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan. Ya, sambil diisi, sambil dipilih yang benar-benar sesuai dengan diri Anda. Kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan ke Bu Tari. Supaya apa? Ketemu tipe belajar kamu dan kamu bisa menyesuaikan di keseharian, diaplikasikan. Janjane saya kalau belajar tuh kok masih sulit, saya tipenya yang mana ya? Nah, nanti akan ketemu 3 tipe. Kamu akan ketemu termasuk tipe yang mana? Sudah, Fuad? Sambil diisi ya. Kuotamu habis po. Nendet. Tadi bisa. Udah pernah ngisi itu po. Sudah di screenshot belum? Nah, wes, ini we kamu ngetik we. Yang penting ketemu tadi yang apa? Hasilnya udah ketemu. Pilih yang benar-benar sesuai dengan diri Anda. Tidak usah ikut di teman kamu. Nanti akan ada hasil yang mencerminkan tipe belajar kamu yang mana, sehingga bisa digunakan untuk gaya belajar atau diterapkan di keseharian. Ada 3 tipe yang nanti akan keluar. Kira-kira saya yang mana? Nanti hasilnya berupa presentase. Kalau presentasenya kok ketemunya 2, pilih presentase yang paling besar, yang dominan. Itulah pada tipe belajar yang bisa kamu sesuaikan dengan nanti kamu belajarnya bagaimana. Sudah, Mbak? Kalau sudah, bisa di screenshot hasilnya. Sudah? Ketemu ya screenshotnya? Ada tipe visual, ada tipe auditory, dan ada tipe kinestetik. Ya, sudah ketemu ya? Coba silakan tunjuk jari yang hasil dari aku pintarnya adalah tipe visual. Silakan tunjuk jari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih. Yang tipenya auditory.
1, 2, 3. Tidak apa-apa. 3. Yang tipenya kinestetik. Wah, ini yang paling dominan. Sama dengan saya kinestetik ya. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak usah takut, tidak usah malu. Wah, saya nggak ada temannya ternyata. Karena itu mencerminkan gaya belajar yang akan Anda bisa lakukan supaya apa? Supaya nanti ketika belajar sesuai dengan gaya Anda akan mudah masuk apa yang akan dipelajari. Oke, dari 3 kategori tersebut silakan bisa bergabung di kelompoknya yang sesuai dengan diri Anda masing-masing. Yang tadi 3 gimana, Bu? Enggak apa-apa, tidak. Kita akan maju per kelompok untuk presentasi ke depan, diwakili aja. Visual diwakili 2 anak, kemudian auditori diwakili oleh 2 anak, dan kinestetik diwakili oleh 2 anak. Mau gambreng atau langsung? Saya, Bu, sudah siap untuk kelompok visual. Oke, langsung saja. Silakan visual bisa diwakili. Kayaknya nggak bisa. Oke, terus ini ya Allah, ini ya Allah. Mas Dimas akan mewakili bersama Fahmi. Mas Fahmi. Yang lain bisa dilihat dulu. Ini gaya belajar sesuai dengan aplikasinya adalah gaya belajarnya tipenya visual. Persamaannya biasanya kalau belajar tipe visual itu cara belajarnya bagaimana? Bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Tari dan teman-teman semua untuk kami bisa memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang bagian visual. Untuk soal pertama, persamaan dan kebiasaan cara belajar pada tiap kelompok. Pada kelompok kami berfokus pada proses menerima dan mengelola informasi dengan cara membaca, serta cenderung untuk mudah mengingat dan memahami dengan cara tentu saja tetap membaca. Selanjutnya untuk soal nomor 2, strategi belajar yang paling tepat yang bisa digunakan pada gaya belajar kami, yaitu menggunakan gambar, diagram, grafik, serta peta konsep. Membuat catatan dengan menggunakan berbagai warna yang ceria. Terakhir, menggambar ulang atau mengilustrasikan informasi tersebut. Serta soal terakhir, kelebihan dan kekurangan dari tipe belajar visual. Pertama, membantu memahami konsep dengan lebih cepat menggunakan gambar, memori lebih kuat terhadap informasi visual, serta meningkatkan kreativitas dalam kemampuan memecahkan masalah lewat visualisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Saya itu adalah tipe visual. Jadi untuk tipe visual lebih memfokuskan pada membaca, kemudian untuk strateginya mereka lebih suka belajar dengan tabel, peta konsep, dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan perbedaannya yang bagaimana. Untuk yang auditori, silakan Mbak, bisa diwakili. Dibacakan aja, dibaca. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok auditori. Soal pertama, persamaan dari kebiasaan-kebiasaan cara belajar pada tiap kelompok.
yaitu auditori. Persamaannya fokus pada upaya untuk memahami, mengingat, dan mengorganisir informasi baru dengan cara yang paling efektif. Soal kedua, bagaimana strategi belajar yang paling tepat yang bisa digunakan pada gaya belajar auditori, yaitu membaca materi dengan suara keras, mendengarkan rekaman kuliah atau podcast, aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Ketiga, kelebihan dan kekurangan dari tipe gaya belajar auditori. Kelebihan, kemampuan mendengar yang baik, kemampuan verbal yang kuat, cepat menghafal. Kekurangan, kesulitan dengan materi visual, mudah terganggu kebisingan, perhatian terbatas pada materi tertulis. Sekian dari kelompok auditori. Beri tepuk tangan, terima kasih. Setelah itu dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Hey, biar lebih semangat dan merasa dihargai. Kinestetik, apa kabar? Ada yang mau mewakili? Mana anaknya yang mau mewakili kinestetik? Silakan maju ke depan. Bisa cewek-cewek, bisa cowok-cewek, bisa. Maju. Panggung ini untuk Anda. Persamaan dari kebiasaan-kebiasaan cara belajar pada tipe kinestetik. Belajar dengan melakukan aktivitas fisik, menggunakan gerakan tubuh untuk memahami konsep. Lebih suka belajar dengan praktek langsung daripada teori. 2. Strategi belajar yang paling tepat untuk tipe kinestetik. 1. Belajar dengan melakukan eksperimen atau praktek langsung, menggunakan model atau prototipe untuk memahami konsep, membuat proyek atau karya yang terkait dengan materi. Belajar dengan bergerak seperti belajar atau berlari sambil membaca, menggunakan flashcard atau kartu konsep yang dapat dipegang. 3. Kelebihan dengan kekurangan dari tipe yang kinestetik. Kelebihan: lebih mudah memahami konsep dengan praktek langsung, memiliki kemampuan motorik yang baik, dapat mengembangkan keterampilan praktis. Lebih suka belajar dengan cara yang aktif dan interaktif. Kekurangan: mungkin kesulitan memahami, perlu waktu lebih lama untuk memahami materi yang kompleks, dapat merasa bosan dengan pembelajaran yang terlalu teoris, perlu memiliki kesempatan untuk bergerak dan aktivitas saat belajar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, itu adalah dari kinestetik. Mohon maaf yang tadi visual ketinggalan itunya ya. Oke, sama-sama keren kalian semuanya dari tipe visual, tipe auditori, dan tipe kinestetik. Apa sih bedanya? Kita akan melihat perbedaan. Kenapa saya ikutnya yang di kinestetik? Kenapa saya kok masuk di auditori? Atau kenapa saya ikutnya di orang suka belajarnya atau lebih memahami pembelajaran dengan model gambar, simbol, atau yang lainnya? Mereka lebih fokus di membaca atau di penglihatan. Ini kalau yang tipe visual, mereka beberapa karakteristiknya adalah memiliki pengamatan yang baik. Dia suka belajarnya melalui peta konsep. Kemudian bentuknya berupa diagram, lebih mudah dipahami, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian mereka menunjukkan minat baca yang sangat tinggi. Bisa dilihat, kalau yang tipenya visual, dia kalau ada pembelajaran, dia lebih suka membaca. Karena dengan membaca, mereka lebih mudah mengingat. Kemudian yang auditori. Jika siswa ini tipenya auditori, mereka mengingat sesuatu bentuk, warna, atau yang lainnya melalui pendengaran karena mudah ditangkap. Dia lebih gampang untuk mengingat dengan cara mendengarkan. Ya, bedanya itu.
cenderung lebih mudah mengingat menggunakan pendengaran mereka. Nah ini, lebih suka berdiskusi, bisa menggunakan alat bantu, sukanya mungkin sambil mendengarkan musik atau lebih suka mengikuti pembelajaran dengan berbasis lesan, diskusi, tanya jawab, itu yang auditori. Terus yang kinestetik dengan begitu banyak ini, dari 9E hasilnya, kenapa sih? Nah, orang kinestetik itu nggak bisa diem, orangnya suka bergerak, orangnya tidak suka pembelajaran yang modelnya anteng. Apakah seperti itu kalian, Mbak? Sudah terbukti ya. Proses pembelajaran lebih aktif dengan menggunakan fisik, tangan, dan tubuh. Menyukai kegiatan berupa eksperimen. Eksperimen atau percobaan eksplorasi, lebih menyukai pembelajaran dengan langsung praktek. Kalau teori itu gampang lupa, tapi kalau praktek dia akan lebih mudah ingat. Itu tipe yang kinestetik. Sudah sesuaikah dengan kinestetik ini yang kelompoknya banyak? Lebih suka kalau pembelajarannya pergerakan teori, saya kok cepat lupa, tapi kalau praktek saya akan lebih mudah mengingat. Itu tipe dari kinestetik. Untuk yang visual sudah sesuai? Sudah. Auditori juga sudah sesuai? Nah, kenapa saya memberikan layanan ini, tipe pembelajaran ini, supaya kamu paham sesuai dengan apa yang aku pintar, disesuaikan. Oh, saya auditori, berarti saya akan belajar sesuai dengan yang itu supaya apa yang dipelajari akan mudah ditangkap, dicerna, dan tidak gampang lupa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Sudah? Cukup? Gaya belajar bisa berkembang seiring dengan pembelajaran yang baik, maka cara yang pas bisa mengembangkan pembelajaran dengan optimal. Oke, tidak ada yang pertanyaan yang ditanyakan lebih lanjut? Ya, kira-kira masih semangat hari ini? Masih. Kita sekali lagi tepuk semangat untuk mengakhiri, supaya nanti setelah pembelajaran dari saya akan ada pembelajaran mata pelajaran berikutnya, kita akan lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mari kita akhiri layanan pada pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah birabbil. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Selalu ingat, gunakan tangan, kaki, dan mulutmu untuk hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.